Semarang, awal tahun 2023. Rika Pratama menatap langit sore dari balkon rumah kontrakannya di kawasan Ngalian. Debu proyek lama masih menempel di sepatu bot yang ia letakkan di pojok pintu. Sepatu itu kini tak lagi berarti, semenjak proyek perumahan yang ia bangun gagal total. Sudah 6 bulan ia menganggur. Kontraktor kecil seperti dirinya kalah oleh permainan besar dan janji vendor yang tak kunjung membayar. Tabungannya habis, utangnya menumpuk. Telepon dari bank dan debt collector datang saban hari seperti doa buruk yang tak pernah putus. Di meja makan yang mulai lapuk, sebuah ponsel bersinar. Notifikasi dari aplikasi pencari kerja berbunyi pelan, seolah menyapa pelan tapi menusuk. Lowongan kepala gudang di Thailand, gaji 45 juta per bulan. Akomodasi disediakan. Rika membacanya sambil meneguk teh hangat. Awalnya ia skeptis, tapi kalimat khusus untuk yang berpengalaman mengelola logistik proyek bangunan membuatnya berpikir ulang. Ini bukan kerja pabrik, bukan jadi pembantu rumah tangga seperti yang biasa ia tolak. Ini sesuai keahliannya. Ini masuk akal. Bim, panggilnya kepada suaminya, Bima, yang sedang menyetel motor bebek tuanya di garasi. Lihat ini, lowongan di Thailand. Gajinya gede, kerjaan kantor, kepala gudang. Bima menyipitkan mata ke layar ponsel Rika. Ia membaca sebentar, lalu menggeleng. Dari mana kamu tahu itu beneran? Jangan-jangan penipuan kayak yang sering ada di berita itu. Ingat si Wati dari kampung sebelah? Dikirain kerja restoran di Malaysia, ternyata disuruh jadi budak. Ini beda, Bim. Lihat, lengkap kok. Ada nomor WA-nya. Ada alamat kantornya juga di Jakarta. Aku udah cek di Google Maps. Bima menarik napas. Ia tak mau membantah keras-keras. Rika sedang terpuruk. Ia tahu istrinya tak tahan jadi pengangguran terus. Tapi ini luar negeri. Thailand pula. Bukan negara yang biasa jadi tujuan TKI resmi. Minimal tanya dulu ke Dinas Tenaga Kerja atau PPMI lah. Rik, kan mereka tahu mana kerja legal, mana enggak. Kata Bima sambil mengelap tangannya dengan kain hitam. Tapi Rika sudah tergoda. Esok harinya, ia menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Seorang pria bernama Dimas menjawab dengan sopan. Ia mengaku sebagai perekrut resmi untuk perusahaan logistik Thailand yang membutuhkan kepala gudang ekspor-impor. Semua biaya ditanggung. Tiket, akomodasi, makan. Rika hanya perlu mengurus paspor dan vaksinasi. Tak ada permintaan uang sepeser pun. Semuanya akan difasilitasi. Mbak Rika, perusahaannya bonafit. Kami sudah kirim 17 orang Indonesia ke sana. Semua happy. Ujar Dimas dalam voice note. Rika tersenyum kecil. Mungkin ini jalannya. Kesempatan kedua. Ia pun berangkat ke Jakarta. Bertemu Dimas di sebuah kafe di kawasan Kalibata. Pria itu tampak meyakinkan. Berpakaian rapi. Menyodorkan dokumen yang tampak resmi. Kontrak kerja dalam bahasa Inggris. Nama perusahaan. Bahkan ada alamat dan nomor kantor di Bangkok. Rika menandatangani formulir dengan tangan sedikit gemetar. Campuran antara harap dan takut. Dimas memintanya kembali ke Semarang untuk persiapan dokumen. Sembari menunggu visa proses, Rika menghadiri sebuah seminar dari P3Mi di Balai Desa Ngalian, yang diselenggarakan oleh Bu Sari, petugas perlindungan pekerja migran. Perlu diketahui, bahwa Indonesia tidak memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja dengan Thailand, Kamboja, atau Myanmar, kata Bu Sari lantang. Kalau ada yang menawarkan kerja di sana, hati-hati, itu jalur ilegal. Banyak korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang kami tangani dari sana. Dek, Rika menelan ludah. Tapi bukankah kontraknya resmi? Bukankah Dimas meyakinkan? Ia tak mau bicara. Ia hanya mendengarkan sambil mengetik pesan ke Dimas. Mas, ini kerjaannya legal kan? Saya tadi dengar katanya Indonesia nggak ada kerja sama-sama Thailand. Dimas membalas cepat. Tenang mbak, itu untuk TKI non-skillet. Mbak kan posisi manajemen. Itu beda jalur. Aman. Malam itu, Bima kembali mengingatkan. Rik, kamu yakin? Aku nggak akan tahan kalau kamu kenapa-kenapa. Rika hanya menunduk. Aku harus nyoba. Bim, kita nggak bisa terus begini. Aku janji hati-hati. 2 minggu kemudian, visa kerja dikeluarkan. Rika berangkat dari Bandara Ahmad Yani menuju Jakarta, lalu transit ke Bangkok. Ia dijemput oleh seseorang bernama Chai, yang membawa papan bertuliskan, Rika Pratama, Logistik Supervisor. Semua tampak normal.
Ia dibawa ke hotel kecil di pinggiran kota Bangkok. Di kamar itu, sudah ada 3 orang Indonesia lain, 2 pria dan 1 perempuan muda. Semuanya mengaku ditawari kerja berbeda. 1 jadi teknisi, 1 lagi admin gudang. Mereka juga diurus oleh orang yang sama, Dimas. Keesokan paginya, Chai mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke kantor pusat untuk orientasi. Tapi arah kendaraan justru menjauh dari kota. Rika mulai curiga ketika mobil melintasi jalan-jalan kecil tanpa papan penunjuk. Bahkan sinyal ponsel menghilang. "Kita kemana sih, Mas?" tanya Rika pelan. Chai tak menjawab. Ia hanya tertawa kecil dan berbicara dalam bahasa Thailand ke sopirnya. Suasana dalam mobil berubah tegang. Hutan mulai mengelilingi jalan. Udara dingin menyusup masuk dari sela-sela jendela. Mobil berhenti di sebuah tempat yang tak dikenal. Rika turun dengan langkah gontai. Seorang pria bertubuh besar datang dengan karung hitam. Tangan Rika langsung dipegang, dan sebelum sempat berteriak, "Gelap!" tubuhnya dimasukkan ke dalam karung. Semua berubah kacau. Rika terbangun dalam kondisi pusing. Kepalanya nyut-nyutan, mulut kering seperti dijahit rasa takut, dan matanya hanya bisa melihat gelap gulita. Karung yang tadi digunakan untuk menutup wajahnya masih menggantung di kepala. Ia berusaha bergerak, tapi tangan dan kakinya diikat dengan tali plastik. Di sekelilingnya, suara-suara lirih berbahasa asing terdengar samar. Beberapa di antaranya jelas. Suara perempuan muda yang menangis, suara laki-laki yang berteriak, dan suara tawa kasar yang entah datang dari mana. Ia tidak berada di kantor pusat logistik seperti yang dijanjikan. Ia tidak berada di Thailand yang dijual lewat brosur glossy dan percakapan WhatsApp ramah. Rika kini ada di tempat yang jauh lebih dingin dan menakutkan dari sekadar luar negeri. Beberapa jam sebelumnya, di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, semuanya masih terasa normal. Petugas imigrasi hanya melihat visa kerja dan tersenyum datar. Chai, pria Thailand yang menjemput mereka, memperkenalkan diri sebagai koordinator lokal dari perusahaan fiktif yang sebelumnya disebut dalam kontrak. Ia fasih berbahasa Inggris dan tampak begitu profesional. Ia mengenakan name tag dan jaket berlogo perusahaan. Tidak ada alasan bagi Rika untuk curiga, kecuali satu hal. Tiket pesawat yang diberikan padanya sebelumnya bukan tiket kembali, melainkan tiket sekali jalan. Sebenarnya itu sudah membuat Bima resah saat mengantarkannya ke bandara di Semarang. "Rick, masa kerja luar negeri tiketnya one way? Biasanya round trip. Siapa tahu kamu nggak betah?" Tapi Rika hanya menjawab, "Katanya nanti kalau udah kerja baru tiket balik disiapin. Awal kan akomodasi ditanggung dulu, nanti reimburse." Semua terkesan masuk akal saat dibungkus kata nanti. Tapi, nanti, itu tak pernah datang. Setelah dikarungi dan dibawa entah kemana, Rika akhirnya diturunkan di sebuah rumah kayu tua di tengah perkebunan karet. Tempat itu sunyi, terasing, dan sangat jauh dari kehidupan kota. Di sana, ia disatukan dengan sekitar 10 orang Indonesia lain. Semuanya wajah Asia Tenggara, sebagian sudah terlihat lelah dan trauma. Ada yang menangis, ada yang tak berkata sepatah kata pun. Mereka semua telah melalui proses yang sama, dijanjikan kerja, dijemput di bandara, lalu dibawa ke tempat ini dengan paksa. Seorang pria berbahasa Melayu kasar menghampiri mereka malam itu. "Dengar ya, kalian di sini bukan tamu. Kalian bukan pekerja. Kalian milik kami. Siapa yang coba kabur, dipukul. Siapa yang coba ngelawan, kami seret ke belakang." Rika menggigil. Pikirannya berpacu, mencoba mencerna segala kebodohan yang telah ia lakukan. Betapa Dimas tak pernah menunjukkan izin resmi dari P3Mi. Betapa ia tak pernah memverifikasi kontrak ke kedutaan RI. Betapa ia percaya hanya dari tampilan meyakinkan dan omongan manis di WhatsApp. "Selamat datang di Miyawadi," kata pria itu lagi. "Di sini, kalian kerja buat kami. Mulai besok, kalian akan diajari nipu orang. Jadi penipu online." Kata-kata itu menghantam Rika lebih keras dari pukulan. Penipu? Iya, seorang kontraktor yang selama ini hidup dengan kerja keras, kini disuruh menipu demi kartel? Keesokan harinya, pelatihan dimulai. Setiap orang diberi satu perangkat laptop dan akses ke skrip percakapan dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Tugas mereka, mengelabui target dari luar negeri untuk berinvestasi dalam kripto palsu, trading fiktif, atau situs judi online. Semuanya dilakukan dari balik nama samaran. Seorang perempuan muda, bernama Mira, berbisik pada Rika di sela pelatihan. "Aku dari Palembang.
Katanya kerja di hotel. Sampai sini disuruh nipu orang Jerman. Aku nggak sanggup. Tapi mereka bilang, kalau nggak mau kerja, besok aku dijual lagi ke tempat yang lebih buruk. Malam harinya, Rika mencatat semua hal yang bisa ia ingat. Nama lokasi, jika disebut, ciri-ciri pelaku, nama Dimas, tanggal keberangkatan, nomor pesawat, bahkan nama restoran tempat ia pertama kali bertemu perekrut. Ia tahu satu-satunya harapannya adalah mengirimkan informasi keluar ke siapapun yang bisa membantunya. Tapi di tempat itu, semua alat komunikasi disita. Tak ada sinyal, tak ada internet. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Namun, sebuah keajaiban kecil datang dari orang tak terduga. Adalah Dani, salah satu senior di tempat itu. Sudah 2 bulan bekerja paksa di kamp penipuan itu. Ia mengaku dulu juga dijanjikan kerja sebagai teknisi jaringan di Myanmar. Tapi karena paspor dan visanya dirampas, ia tak bisa kabur. Ia tak pernah menyerah mencari celah. Kalau kamu bisa bikin bukti pelanggaran, kita bisa coba kirim ke Facebook page PPMI. Aku punya nomor adminnya. Tapi kita harus bisa masuk ke bangunan belakang. Ada colokan internet di situ. Dani menyusun rencana sederhana dan sangat berisiko. Mereka akan pura-pura sakit. Lalu saat pengawas lengah, mencuri 1 unit ponsel yang disimpan di ruang operator. Kalau kamu bisa foto tempat ini, kita punya bukti. Jangan cuma bilang, tapi kasih lihat. Tengah malam, saat penjaga mengantuk, Dani batuk keras-keras dan berpura-pura muntah. 2 penjaga masuk. Panik. Saat satu dari mereka keluar memanggil, "Dokter." Dani menyenggol Rika yang sudah bersiap di pojok ruangan. Rika mengendap ke ruang operator. Di sana, ia mendapati sebuah ponsel tua tergeletak di laci. Dengan cepat, ia mengambil foto ruangan, wajah pengawas, dan 1 dokumen yang tertinggal di meja. Daftar nama WNI yang sudah dijual ke berbagai camp. Di antara nama itu, ia menemukan namanya sendiri. Jantung Rika hampir berhenti. Di kolom status, tertulis, aktif konversi, IDR 65 juta. Ia dijual. Jantung Rika terus berdetak cepat bahkan setelah ia berhasil kembali ke kamar gelap yang mereka sebut barak perempuan. Di balik sisa malam yang sunyi, ia sembunyikan ponsel tua itu di balik kasur tipis di pojokan ruangan, membungkusnya dengan baju dalam dan lem bekas agar tidak terdengar bunyinya jika suatu waktu berbunyi. Pikirannya kacau. Di daftar itu, ada 15 nama. 15 orang yang sama-sama seperti dirinya. Dijual, dipaksa bekerja di bawah ancaman, dan dicabut haknya sebagai manusia. Ada 1 kolom yang membuat Rika hampir menangis. Nilai konversi. Seolah-olah mereka adalah barang dagangan. Dirinya, tertulis, IDR 65 juta. Mira, 55 juta. Dani, 70 juta. Setiap nama punya harga. Sebelum tidur, Dani menghampirinya. Besok pagi, coba buka ponsel itu. Kalau bisa nyambung ke sinyal atau wifi, kirim semuanya ke admin PPMI itu. Tapi cepat, kita nggak pernah tahu kapan mereka razia. Keesokan paginya, saat semua pekerja sedang diarahkan ke ruang pelatihan lagi, Rika berpura-pura sakit kepala dan diberi izin tinggal di barak. Salah satu penjaga hanya memperingatkan, kalau ketahuan bohong, kau yang dihajar duluan. Begitu mereka pergi, Rika mengeluarkan ponsel itu. Layar sudah retak, tapi masih bisa menyala. Sinyal, nol. Tapi ada 1 jaringan wifi yang terbuka, milik operator camp 4. Dia coba masuk. Berhasil. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi WhatsApp. Hanya ada 1 kontak tersimpan, admin PPMI, darurat. Ia mengetik cepat. Nama saya Rika Pratama. WNI. Saat ini ditahan paksa di perbatasan Thailand-Myanmar. Saya dijual dan dipaksa jadi skamer. Ini lokasi terakhir. Tidak pasti dekat Miyawadi. Foto dan dokumen terlampir. Ia mengirimkan 3 foto. Ruangan camp, wajah pemimpin, dan daftar nama korban. Beberapa detik kemudian, centang 2 biru. Tapi tidak ada balasan. Lalu 1 menit, 5 menit, 10 menit. Masih hening. Namun sebelum Rika sempat menyembunyikan kembali ponsel, suara berat menerobos masuk dari arah luar. "Kalian, kumpul sekarang juga." Rika panik. Ia buru-buru menyimpan ponsel kembali di bawah kasur. Namun kali ini, terlalu buru. Sudut ponsel menyembul sedikit. Pagi itu,
Semua penghuni barak dikumpulkan di halaman belakang. Udara terasa kering, tegang, dan penuh ancaman. Di hadapan mereka berdiri sosok lelaki botak berwajah dingin, yang dikenal sebagai Bos Kiat. Dialah kepala camp, pemilik manusia-manusia yang dipaksa kerja di tempat itu. Ada yang berani gunakan ponsel. Siapa? Tanyanya. Tak ada yang menjawab. Bos Kiat melirik salah satu penjaga. Periksa semua barak, mulai dari barak perempuan. Dalam waktu singkat, penjaga masuk. Rika berdiri kaku. Mira, yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Rika erat-erat. Kalau ketahuan kita mati, bisiknya. Beberapa menit kemudian, penjaga keluar. Wajahnya dingin. Di tangannya, ponsel tua Rika. Semua pasang mata mengarah padanya, termasuk mata Bos Kiat. Ia menghampiri barisan perempuan, lalu berdiri tepat di depan Rika. Ini milikmu. Rika menggertak bibir, tidak menjawab. Seketika, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Kepalanya terlempar ke samping, tapi ia tidak jatuh. Kau pikir bisa kabur dari sini? Hah? Mira menjerit. Dani, yang berdiri di barisan belakang, hendak maju namun segera dihadang penjaga. Jangan. Bawa dia ke ruang interogasi, perintah Bos Kiat. Di ruang gelap dan sempit itu, Rika diikat ke kursi besi. Hanya lampu redup menggantung di atas kepalanya. Ia ditanyai berulang kali, siapa yang bantu? Siapa yang ajari? Untuk siapa foto dikirim? Rika menolak bicara. Tapi tiap kali ia bungkam, satu cambukan mendarat di punggungnya. Hingga akhirnya ia pingsan. Ketika Rika sadar, ia sudah kembali di barak. Luka-luka di tubuhnya diperban seadanya. Mira menangis di sampingnya, memegangi tangan sahabat barunya yang baru ia kenal 2 hari itu. Mereka bilang, besok kamu akan dikirim ke tempat lain. Penjara bawah tanah di Camp Mitkina, kata Mira sambil terisak. Dani berdiri di sudut ruangan, wajahnya muram. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara bising terdengar dari luar camp. Bukan suara biasa. Bunyi helikopter. Lalu suara orang berteriak dalam bahasa Inggris dan Thai. Semua tiarap. Ini polisi. Jeritan panik terdengar dari para penjaga camp. Bos Kiat berteriak menyuruh bakar dokumen. Tapi sudah terlambat. Pasukan dari Royal Thai Police Anti-Trafficking Division menyerbu masuk. Di belakang mereka, ada beberapa staf dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Dari balik barak, Rika tersungkur lemas. Air matanya jatuh deras. Di ujung pintu, salah satu staf kedutaan berteriak, "Ada Rika Pratama di sini." Mira berteriak, "Ini dia, ini Rika." 2 hari kemudian, di KBRI Bangkok, Rika duduk dengan pakaian bersih dan wajah masih penuh lebam. Ia ditemani Dani dan Mira, yang juga berhasil diselamatkan. Di hadapan mereka, seorang perwakilan PPMI dari Jakarta berkata lembut, "Foto-foto dan pesan kamu menyelamatkan 17 orang, termasuk dirimu. Kami bangga padamu." Rika tak berkata apa-apa, hanya menatap kosong. Luka itu belum sembuh, dan mimpi buruk itu belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ia kini bebas. 3 minggu sudah sejak Rika Pratama dan kawan-kawan dibebaskan dari neraka di perbatasan Thailand, Myanmar. Mereka kini berada di shelter khusus milik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, tempat transit para korban sebelum dipulangkan ke tanah air. Makanan disediakan, tempat tidur bersih, dan ada psikolog yang datang tiap sore. Tapi bagi Rika, kebebasan itu masih terasa semu. "Saya belum tenang sampai orang itu ditangkap," kata Rika pada Pak Adi, petugas PPMI yang sabar menemaninya. "Dimas, perekrut itu, yang bawa saya ke sini. Dia bukan korban. Dia pelaku." Pak Adi mengangguk perlahan. "Kami sudah laporkan ke Bareskrim. Tapi bisa kamu ceritakan lagi, secara detail, semua dari awal?" Rika menghela napas panjang. Dalam benaknya, wajah Dimas muncul jelas. Wajah yang awalnya tampak baik, dengan senyum penuh empati dan nada bicara yang meyakinkan. Tapi kini, wajah itu menghantui. Dimas, pria asal Semarang berusia sekitar 35 tahun, awalnya dikenal Rika dari Facebook. Akunnya penuh dengan konten motivasi dan kisah sukses kerja di luar negeri. Salah satu unggahannya yang viral menampilkan dirinya berdiri di depan gedung megah dengan caption, "Gaji 30 juta per bulan, tanpa potongan. Thailand, I'm home." Rika yang kala itu sedang putus asa,
karena kontrak kerja di pabriknya di Karawang tak diperpanjang, mengirim pesan. "Mas, lowongannya masih ada." Respon Dimas cepat dan hangat. "Masih, Mbak Rika. Khusus bagian gudang. Legal kok. Saya yang urus semua. Tiket, visa, kontrak, aman." Ia mengirim surat perjanjian yang tampak resmi, dilengkapi stempel palsu dan logo instansi pemerintah. Bahkan ia sempat melakukan video call, menjelaskan proses keberangkatan. "Saya cuma minta biaya administrasi 1,5 juta. Sisanya tanggungan perusahaan." Dengan modal tabungan terakhir dan sedikit pinjaman dari kakaknya, Rika transfer dana. Dalam 2 minggu, ia sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, lalu terbang ke Bangkok. Di sana, ia dijemput oleh pria yang berbeda, tak menyebut nama, dan dari situlah mimpi buruk dimulai. Pak Adi dan tim PPMI meneruskan laporan lengkap ke Bareskrim Polri. Ternyata, Dimas bukan nama asing. Ia sudah 3 kali dilaporkan oleh korban lain, tapi selalu lenyap sebelum bisa ditangkap. Dia pindah-pindah kota, kadang Semarang, kadang Bandung, gunakan KTP palsu. Dan parahnya, dia bukan sekadar perekrut, tapi kurir, penyalur ke jaringan Myanmar, ujar Pak Adi saat rapat koordinasi virtual dengan pihak imigrasi dan kepolisian. Rika meminta satu hal, ikut jika ada penggerebekan. Permintaan itu tentu ditolak. Namun, Rika punya cara lain. Malam itu, ia kembali membuka akun Facebook lamanya. Ia buat postingan baru, menyamar sebagai korban putus kontrak kerja, mencari lowongan. Ia sertakan foto lama, dengan tampilan lebih polos, tanpa luka atau bekas trauma. Beberapa akun mencurigakan merespons, namun satu komentar membuatnya tertegun. "Lowongan gudang di Chiang Mai buka lagi. Kalau serius, DM saya." Akun bernama Dimas Hidayat. Rika menghubungi Pak Adi. "Dia aktif. Kita bisa jebak dia." Rika lalu kembali berkomunikasi dengan Dimas, kali ini dengan menyamar sebagai Yuli, wanita putus kerja dari Cikarang. Ia mengaku siap membayar biaya administrasi berapapun. Dimas tergiur. "Kita ketemu langsung ya. Saya biasa jumpa di Jogja, dekat stasiun Lempuyangan. Aman." Bareskrim, Polda DIY, dan PPMI segera merancang strategi. Rika dilatih oleh penyidik wanita untuk menyembunyikan alat perekam suara mini dan kamera kancing di bajunya. Hari penjebakan tiba. Rika tiba di stasiun Lempuyangan tepat pukul 11 siang. Dengan tas ransel kecil, ia duduk di bangku tunggu peron 2, sesuai perjanjian. Setengah jam kemudian, Dimas muncul. Rambutnya dicat hitam pekat, mengenakan jaket denim dan masker hitam. Tapi Rika langsung mengenalinya. Ia duduk di samping Rika. "Kamu Yuli?" "Ya, Mas," jawab Rika, menunduk agar kamera kancing merekam wajah Dimas dengan jelas. "Kamu bawa uangnya?" Rika mengangguk dan membuka dompet, menunjukkan beberapa lembar uang palsu yang sudah disiapkan polisi. Baru saja Dimas hendak mengambil uang itu, suara keras menggema. "Polisi, jangan bergerak." Beberapa petugas berpakaian preman langsung menyergap dari berbagai arah. Dimas kaget, hendak lari, tapi lututnya dihantam tongkat petugas. Ia tumbang dan diborgol seketika. Rika hanya bisa berdiri kaku. Lututnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Dia berhasil. Di kantor polisi, Dimas diinterogasi selama berjam-jam. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ia bagian dari sindikat yang bermarkas di Mae Sot, Thailand, dan memiliki koneksi langsung dengan kaki tangan mafia Myanmar. Ia tidak hanya merekrut, tetapi juga menjual data para korban ke tangan ketiga, penghubung lokal di Thailand. Lebih kejam lagi, ia diberi komisi sebesar 10 juta rupiah per kepala yang berhasil dikirim ke luar negeri. Saat ditunjukkan foto-foto korban, Dimas hanya tersenyum sinis. "Mereka kan ikut sukarela. Lagian, duitnya gede." Ucapan itu membuat Rika hampir kehilangan kendali. Tapi ia ditenangkan Pak Adi. Seminggu setelah penangkapan Dimas, Rika dan korban lain dipulangkan ke Indonesia. Mereka diterima langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan PPMI. Media nasional menyorot keberanian Rika dalam membongkar jaringan ini. Tapi bagi Rika, itu belum cukup. "Saya ingin jadi relawan. Atau apapun. Supaya tidak ada lagi yang seperti saya. Kita harus lawan ini," katanya saat wawancara dengan stasiun TV. Dan kini, meskipun bekas luka di tubuhnya belum benar-benar sembuh, Rika berdiri di barisan depan,
mengingatkan orang-orang bahwa di balik janji manis media sosial, bisa saja tersembunyi neraka tak bernama. 2 bulan setelah penangkapan Dimas, nama Rika Pratama semakin sering muncul di berbagai media nasional. Ia bukan lagi sekadar korban, tapi simbol perlawanan terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang, TPPO, lintas negara. Meski begitu, hati Rika tak pernah benar-benar tenang. Di balik layar, ia tahu satu hal, penangkapan Dimas hanyalah permukaan dari gunung es yang sangat besar. Penyidikan lanjutan dari pihak kepolisian Indonesia dan Interpol mengungkap jaringan yang lebih luas. Dari ponsel Dimas, disita sejumlah dokumen dan rekaman transaksi. Ada satu nama yang terus berulang, Bos Tien, pria asal Kamboja yang mengendalikan pengiriman manusia dari Thailand ke Myanmar. Ia menggunakan perusahaan fiktif sebagai kedok, Golden Star Import Export, perusahaan logistik yang berdiri di Bangkok namun tidak memiliki kantor resmi. Salah satu bukti yang mengejutkan adalah rekaman suara Dimas. Kalau dapat anak muda, perempuan lebih bagus. Bos Tien bayar 2 kali lipat. Tapi jangan banyak tanya, kirim aja sampai Chiang Rai. Rika mendengar rekaman itu dalam rapat terbatas bersama tim PPMI dan penyidik gabungan. Ia mengepal tangan. Ada kemarahan dan sekaligus rasa ngeri. Betapa ia nyaris menjadi barang kiriman di antara percakapan dingin para pelaku. Tim gabungan PPMI, Bareskrim Polri, dan Interpol memulai rencana besar, Operasi Rantai Gelap, misi menyusup ke jaringan perdagangan manusia lintas Asia Tenggara. Dan Rika, meski bukan petugas resmi, diundang sebagai narasumber dan saksi kunci. Selama 2 minggu di Bangkok, Rika kembali menghadapi mimpi-mimpi buruk, wajah-wajah korban yang tak bisa ia selamatkan, malam-malam dalam ruangan tanpa udara, suara tangisan samar di gudang kayu tempat ia dulu disekap. Tapi semua itu justru menambah tekadnya. Ia bekerja sama erat dengan penyidik Thailand yang ramah namun tegas, Kapten Surin, pria setengah baya dengan mata tajam dan tutur lembut. Golden Star itu hanya ilusi, kata Surin dalam bahasa Inggris patah-patah. Mereka pakai kantor kecil untuk tipu imigran. Tapi bosnya selalu bergerak, kadang di Pattaya, kadang ke Phnom Penh. Dari hasil forensik, polisi melacak satu transaksi kunci, pembayaran $2.000 Amerika dari rekening atas nama Payut Chantarang, nama samaran yang ternyata punya identitas ganda di Thailand dan Kamboja. Ia diketahui pernah check-in di hotel mewah di Chiang Rai, dekat perbatasan Myanmar, pada waktu yang sama ketika Rika dan korban lain ditahan. Kapten Surin kemudian menyusun rencana penyamaran. Salah satu agen wanita akan menyamar sebagai pekerja migran, baru, dari Indonesia, dijemput oleh kaki tangan jaringan di Bangkok. Rika ditawari ikut memantau dari pusat komando. Ini berbahaya. Tapi kamu bisa bantu kami kenali wajah-wajah mereka, ujar Surin. Rika menyetujui. Ia tak bisa tinggal diam jika tahu di luar sana masih ada gadis-gadis muda yang dijerat seperti dirinya. Tanggal 3 Mei 2025, operasi dimulai. Agen wanita bernama Nira menyamar sebagai calon pekerja yang tertarik pada lowongan kerja gudang elektronik di Kamboja. Seperti Rika dulu, ia dijemput di sebuah halte di Bangkok oleh pria asing yang mengaku sebagai manajer. Mobil yang membawanya dilacak oleh tim dari jarak jauh. Mereka menuju sebuah bangunan besar di pinggir kota, gudang tua yang tampak tak terawat. Rika yang duduk di posko mendadak mematung. Ia melihat foto bangunan itu melalui drone. Itu tempat saya dulu disekap. Saya hafal pintunya. Ada 3 slot besi di sisi kanan. Surin mengangguk. Kita serbu sekarang. 5 mobil penuh petugas melaju ke lokasi. Dalam waktu 10 menit, operasi dilakukan. Teriakan meledak di udara. Polisi menyerbu dari 3 arah. Terdengar tembakan peringatan, tangisan, dan suara mesin generator yang berhenti mendadak. Di dalam gudang, ditemukan 14 orang, 10 perempuan dan 4 laki-laki, dalam kondisi kurus, beberapa bahkan sakit parah. Tapi orang yang paling dicari tidak ada di sana. Malam itu, satu jaringan besar berhasil dibongkar. 4 pelaku ditangkap hidup-hidup. 2 lainnya tewas dalam baku tembak karena melawan. Namun Bos Tien tidak ada di tempat. Dari laptop yang ditemukan, petugas menemukan daftar nama-nama korban, termasuk jadwal pengiriman ke perbatasan Myanmar. Ada lebih dari 120 nama dalam 3 bulan terakhir. Sebagian besar berasal dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Ini bukan cuma perdagangan manusia. Ini perbudakan modern, ujar Surin. Rika berdiri di tengah gudang. Pandangannya menyapu jeruji besi tempat dulu ia ditahan. Sekujur tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu,
Perjuangannya baru setengah jalan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa bos Tien bergerak menggunakan jalur laut dari Pattaya ke Sihanouk Village, Kamboja. Ia memiliki kapal pribadi kecil dan anak buah yang loyal. Penangkapan akan lebih sulit di luar wilayah Thailand. Pemerintah Indonesia mulai menggalang kerjasama resmi dengan Kamboja dan Myanmar. Meskipun tidak memiliki MOU resmi penempatan tenaga kerja, namun demi pemberantasan TPPO, kerjasama khusus mulai dirancang. Rika pulang ke Indonesia. Ia tak ingin bekerja lagi di pabrik. Sebagai gantinya, ia bergabung menjadi relawan PPMI Rescue, unit kecil yang dibentuk untuk mengedukasi masyarakat soal bahaya penipuan lowongan kerja luar negeri. Ia hadir di kampus-kampus, pesantren, komunitas buruh, bahkan pasar-pasar desa. Kalau tawaran kerja datang dari media sosial, waspadalah. Kalau prosesnya terlalu mudah, itu pertanda bahaya. 2 bulan sejak operasi besar yang menggulung gudang penyekapan di Bangkok, satu demi satu simpul jaringan perdagangan manusia mulai dibuka. Namun, tokoh kunci seperti bos Tien masih buron. Di tengah kesibukan investigasi lanjutan, sebuah kesempatan emas datang. Dimas bersedia bicara. Perekrut yang dulu menjebak Rika, kini mendekam di lapas khusus tahanan internasional di Jakarta Selatan. Sejak ditangkap, Dimas memilih bungkam. Tapi mendadak, melalui pengacaranya, ia meminta pertemuan langsung dengan Rika. PPMI awalnya menolak, tapi Rika berpikir lain. Baginya, setiap informasi adalah potongan puzzle untuk mengungkap jaringan ini. Maka ia setuju, dengan syarat pertemuan dilakukan di bawah pengawasan dan disiarkan secara internal untuk bahan investigasi. Hari itu, di ruang kunjungan khusus, Rika duduk berhadapan dengan pria yang dulu membuat hidupnya nyaris hancur. Dimas mengenakan seragam tahanan oranye, tampak lebih kurus, matanya sembab. Ia menunduk saat pertama kali melihat Rika. "Saya minta maaf," katanya lirih. Rika tidak menjawab, tatapannya dingin. Tapi ia mengangguk, memberi isyarat. "Bicara, bukan belas kasihan yang kubutuhkan." Dimas mulai bicara. Suaranya lirih namun jelas. "Awalnya saya cuma diminta nyari orang yang mau kerja di luar negeri. Gampang," katanya. "Ada komisi. Waktu itu saya lagi susah, utang banyak, bisnis bangkrut. Saya nggak tahu akan sejauh ini." Ia bercerita bahwa ia pertama kali bertemu kaki tangan bos Tien di Batam, pada sebuah acara pelatihan tenaga kerja yang ternyata fiktif. Di sanalah ia dikenalkan ke sistem rekrut lalu kirim, dengan imbalan besar tiap kali berhasil mengirim 1 orang. Per orang saya dikasih $300, kalau perempuan bisa 500. Semua diurusin sama mereka. Saya tinggal ngumpulin data, kirim paspor, dan temani ke bandara. Habis itu urusan mereka. Saya tahu ini ilegal, tapi saya pikir, paling kerja kasar doang, gaji kecil. Tapi ternyata, ia terdiam, tangannya gemetar. Saya nggak tahu mereka dijual, dikurung, dipukuli, sampai lihat videonya di berita, termasuk kamu, Rick. Dimas menjelaskan bahwa perekrutan tidak dilakukan sendirian. Ada semacam jaringan bawah tanah, di mana 1 orang bisa merekrut hingga 10 orang, dan jika berhasil, ia akan naik tingkat, seperti sistem MLM gelap. Mereka beroperasi lewat media sosial, grup WhatsApp, bahkan iklan lowongan kerja palsu di situs pencari kerja yang terkenal. Nama saya waktu itu nggak pernah disebut. Di dokumen, semua nama palsu, tiket atas nama agensi. Saya pikir saya aman, tapi saya salah. Ia menyebut beberapa nama perekrut lain, sebagian sudah ditangkap, sebagian lagi masih buron, diduga kabur ke Malaysia. Sepulang dari pertemuan itu, Rika langsung menyerahkan rekaman pembicaraan ke tim investigasi. Beberapa nama baru mulai masuk radar. Bahkan, salah satu di antaranya adalah oknum agen perjalanan resmi yang ternyata bermain 2 kaki. Mereka gunakan izin resmi untuk tutupi bisnis gelap. Ada yang bahkan kerjasama dengan Biro Imigrasi lokal, ungkap Kapten Surin dalam video call dari Thailand. Dari informasi Dimas pula, diketahui bahwa bos Tien memiliki kebiasaan bertemu langsung dengan rekrutan potensial berjumlah besar. Mereka menyebutnya audisi gelombang kerja, di mana korban dikumpulkan dalam satu tempat sebelum dikirim ke perbatasan. Dan ini menjadi celah. Jika berhasil menjebak satu agen perekrut aktif, kemungkinan melacak lokasi Tien akan terbuka lebar. Namun masalah muncul. Beberapa pihak mencoba menghentikan Rika. Ia menerima pesan ancaman lewat nomor asing,
Diam atau keluarga jadi korban berikutnya. Bahkan ada yang mengikutinya sepulang seminar di kampus. Tapi ia tak gentar. Bersama PPMI dan pihak keamanan, ia mulai dikawal secara khusus saat melakukan kegiatan kampanye anti-TPPO. Rika juga mulai aktif di media sosial, membuat konten edukasi bersama aktivis, mantan buruh migran, hingga YouTuber hukum. Modus mereka makin halus. Mereka bisa pura-pura jadi HRD. Bahkan sekarang banyak yang pakai video kantor palsu, pakai AI. Masyarakat harus diedukasi. Sidang Dimas digelar secara terbuka. Di ruang pengadilan, Rika duduk sebagai saksi utama. Publik mulai memantau. Banyak mahasiswa hukum, LSM, hingga media yang hadir. Dimas mengakui semua perbuatannya. Ia menyatakan siap membuka jaringan secara menyeluruh demi meringankan hukuman. Hakim menyampaikan bahwa meski Dimas bekerja sama, ia tetap terlibat langsung dalam TPPO dan menyebabkan trauma berat pada para korban. Saya pasrah. Tapi tolong, cari bos Tien. Hukum dia. Dia yang kendalikan semuanya. Ujar Dimas sebelum dijebloskan kembali ke tahanan. Setelah sidang, banyak korban lain mulai berani bicara. Mereka menghubungi Rika lewat email dan akun Instagramnya. Cerita mereka mirip. Dijanjikan kerja halal, diurus semua, tapi berakhir di gudang atau tambang liar. Bahkan klub malam ilegal di Myanmar. Rika menyusun semua laporan itu dan menyerahkannya ke PPMI. Kasus TPPO kini jadi prioritas nasional. Pemerintah Indonesia mulai menyusun satuan tugas khusus anti-TPPO, dan Rika diundang sebagai anggota kehormatan. Ia menjadi simbol korban yang melawan balik. Pesan suara. Rika, Tien sudah bicara soal satu lokasi lagi. Perbatasan Myanmar, kamp tersembunyi. Korban Indonesia diduga masih ada. Kami butuh matamu. Kau ikut. Rika menatap langit malam dari balkon rumahnya. Ia menatap pesan itu lama. Aku akan ikut. Karena cerita ini belum selesai. Setelah keberhasilan menangkap bos Tien, jaringan perdagangan manusia memang terpukul, tapi belum mati. Dalam interogasi, Tien membocorkan satu lokasi penting, sebuah kamp tersembunyi di wilayah utara Myanmar, tepatnya di perbatasan dekat kota kecil bernama Myawaddi. Kamp itu disebut sebagai tempat penampungan dan pelatihan untuk korban-korban TPPO yang dijadikan tenaga kerja paksa dan penipu daring internasional. Di sanalah mereka mencuci otak korban. Mereka diajari menipu orang lewat media sosial. Kalau menolak, disiksa atau dibuang ke hutan. Ucap Tien dingin. Rika, bersama Interpol dan 2 agen khusus dari PPMI, Farhan dan Sari, diterbangkan ke Bangkok, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju perbatasan Thailand-Myanmar. Rute menuju Myawaddi bukanlah jalan wisata. Jalanan berliku, penuh tentara, dan sesekali terdengar suara tembakan dari konflik sipil yang tak pernah benar-benar usai. Mereka menyamar sebagai wartawan investigasi asing yang tengah mencari jejak warga hilang. Di kota Emaesot, Rika bertemu dengan seorang relawan lokal bernama Hin Zhao, pria parubaya yang telah lama menolong para buruh migran yang kabur dari Myanmar. Kalau mau masuk ke kamp itu, harus pakai jalur gelap, lewat sungai, malam hari. Siapkan mentalmu, ucap Hin dengan suara parau. Malam itu, mereka menyusuri sungai Moei dengan perahu kayu kecil. Gelap, hening, hanya suara serangga dan cipratan air. Setelah 2 jam perjalanan menyelinap, mereka tiba di tepi hutan. Dari sana, berjalan kaki sejauh 3 km menuju koordinat yang diberikan Tien. Kamp itu tak terlihat seperti bangunan resmi. Ia tersembunyi di balik barisan pohon bambu, dijaga puluhan pria bersenjata. Dindingnya dari seng dan kawat berduri. Lampu-lampu redup menyoroti halaman penuh para pemuda, kebanyakan usia 20-an, duduk bersila menatap layar komputer. Mereka bukan pekerja, bisik Farhan. Mereka budak, disuruh menipu, mengirim email scam, dan kalau gagal, bisa dihukum berat. Rika mengintip ke salah satu ruangan. Di sana ia melihat wajah-wajah lelah. Lalu, matanya terhenti pada satu sosok. Arif. Arif adalah sahabat kakaknya yang hilang 2 tahun lalu setelah mendaftar kerja online di media sosial. Keluarganya mencarinya kemana-mana. Rika bahkan pernah mendampingi keluarganya membuat laporan ke kepolisian. Itu Arif. Ya Tuhan. Pavel, agen Interpol yang memimpin operasi, menghadapi dilema berat. Operasi penyelamatan ini tak resmi diakui karena berada di wilayah konflik militer. Tidak ada jaminan perlindungan hukum jika mereka tertangkap. Namun setelah melihat kondisi di dalam,
Korban dipaksa bekerja 16 jam sehari, disiksa dengan setrum, dan ada kuburan massal kecil di belakang camp. Keputusan dibuat, operasi akan tetap jalan. Kita bawa yang bisa dibawa. Kita tidak bisa diam. Jangan tunggu mereka mati, ucap Sari, dengan mata merah. Operasi dilakukan pukul 2. Tim kecil masuk lewat pagar belakang, melumpuhkan penjaga satu persatu. Tak ada suara tembakan, hanya bius dan pisau. Begitu masuk ruang utama, Farhan dan Rika memimpin evakuasi para korban. Ayo cepat, kamu, ikut saya. Bawa ini, jalan perlahan. Banyak korban awalnya takut. Mereka pikir ini trik baru dari sindikat. Tapi begitu melihat bendera Interpol di seragam Pavel, tangis pun pecah. Namun, tak semua semudah itu. Di sisi timur camp, penjaga mulai sadar. Tembakan meletus. Seorang korban terkena peluru di kaki. Farhan nyaris tertangkap, tapi berhasil melumpuhkan lawannya dengan tongkat kejut. Rika menarik tangan Arif yang sudah lemas. Kamu ingat aku, Rika? Kakakmu pernah cerita tentangku. Kita pulang sekarang. Arif hanya menatap kosong, lalu menangis seperti anak kecil. Dengan membawa 27 korban, termasuk Arif, tim mundur kembali ke sungai. Mereka menyebar agar lebih sulit diendus. Di tengah pelarian, satu perahu bocor. 5 korban dan seorang agen lokal terjatuh ke air. Sari berenang menyelamatkan 2, sementara 3 lainnya hilang dalam gelap. Setibanya di Thailand, mereka dijemput dan dibawa ke konsulat Indonesia di Chiang Mai untuk pemeriksaan dan pengobatan. Malam itu, Rika duduk di sisi ranjang Arif yang masih syok berat. Tangannya gemetar. Luka lama di punggungnya akibat pukulan masih tampak. Aku kira akan mati di sana, lirih Arif. Kamu tidak sendiri, jawab Rika, memegang tangannya. Keesokan paginya, Arif memeluk Rika erat-erat. Terima kasih. Kalau bukan kamu. Rika kembali ke Indonesia bersama 17 korban yang siap dipulangkan. Sisanya masih harus dirawat secara psikologis dan fisik. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, keluarga Arif sudah menunggu. Peluk tangis pecah tak terbendung. Media menyambut Rika bak pahlawan, namun ia menolak semua pujian. Saya bukan pahlawan. Saya hanya penyintas yang menolak diam. Misi penyelamatan itu memicu reaksi nasional. Pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye besar-besaran bertajuk, Kerja Aman, Bukan Impian Palsu. Setiap iklan lowongan kerja luar negeri melalui media sosial kini wajib diverifikasi. PPMI, bersama Rika, membuat sistem pelaporan online cepat dan hotline khusus korban TPPO. Di banyak desa, penyuluhan dilakukan tiap bulan. Nama Rika pun diabadikan dalam kampanye, Rika Alert Program. Satu malam, saat Rika sedang menyortir data untuk korban yang baru ditemukan, ia menerima pesan anonim. Masih ada 3 camp lagi. Diles, mereka lebih kejam dari Tien. Dan mereka tahu siapa kamu. Rika hanya menatap layar, lalu mengetik balasan. Terima kasih. Kirim koordinat. Aku siap. Pesan anonim yang diterima Rika malam itu tak bisa dianggap enteng. Isinya singkat, tapi mengguncang. Masih ada 3 camp lagi. Diles, mereka lebih kejam dari Tien. Dan mereka tahu siapa kamu. Rika menunjukkan pesan itu kepada Farhan, yang langsung memanggil kontaknya di Interpol. Setelah 3 hari investigasi mendalam, informasi itu terbukti. Di wilayah Ban Nasa, Laos Selatan, ada kamp-kamp tersembunyi milik sindikat yang lebih kejam, lebih terorganisir, dan jauh lebih sadis dari jaringan Tien. Laos bukan negara yang terbuka untuk intervensi asing. Tak seperti Thailand yang masih memiliki kerjasama dengan badan internasional, otoritas Laos sering menutup mata terhadap keberadaan kamp kerja paksa di wilayah perbatasan. Kalau kita ke sana, tak ada jaminan perlindungan. Bahkan bisa dianggap mata-mata, ujar Sari, saat rapat tertutup di Jakarta. Tapi Rika tak gentar. Saya sudah lihat nerakanya. Diam bukan pilihan. Setiap hari mereka menyiksa saudara-saudara kita. Saya akan berangkat. Siapa ikut? Silakan. Siapa mundur? Saya tidak salahkan. Akhirnya, dengan dukungan terbatas dari LSM Internasional dan koneksi diplomatik rahasia, Rika, Farhan, Sari, dan Pavel menyusun rencana penyusupan ke Laos. Kamp pertama yang mereka incar terletak di Ban Nasa, sebuah desa terpencil di Laos Selatan, tak jauh dari perbatasan Vietnam. Dari udara, kamp itu terlihat seperti pabrik biasa.
Tapi drone milik Interpol merekam aktivitas mencurigakan. Orang-orang dibariskan di pagi hari, dikurung di malam hari, dan suara teriakan terekam jelas melalui mikrofon jauh. Camp ini dikenal sebagai camp jiwa, karena di sanalah korban TPPO dilatih dan disiksa agar kehilangan identitasnya. Mereka tidak lagi dipanggil nama, tapi nomor. Mereka dilarang berbicara dalam bahasa asal. Bahkan wajah mereka diubah secara kosmetik untuk menyulitkan identifikasi. Rika tak percaya saat melihat satu video. Seorang perempuan bertubuh kurus, rambut dicukur, wajah memar, sedang membaca skrip penipuan dalam bahasa Inggris sambil menangis. Itu Kayla, teman SMA-ku. Dia hilang tahun lalu setelah menerima tawaran kerja sebagai pemandu wisata di Malaysia. Rika terdiam. Emosi membuncah. Air matanya jatuh. Tapi ia segera menghapusnya. Kita harus selamatkan mereka. Sekarang. Malam itu, mereka menyusup ke Laos melalui jalur darat, menggunakan identitas palsu sebagai jurnalis dokumenter asal Vietnam. Dengan bantuan warga lokal yang membenci camp tersebut, mereka berhasil menyusup hingga radius 300 meter dari pagar camp. Taktik kali ini berbeda. Mereka tidak menyerbu, tapi menyusup perlahan, masuk satu persatu, berpura-pura menjadi petugas baru. Pavel menyamar sebagai kepala keamanan, Farhan jadi teknisi jaringan, Rika dan Sari sebagai tenaga administrasi. 3 hari mereka berada di dalam camp, mencatat nama-nama, merekam kondisi, hingga mengumpulkan bukti untuk laporan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi yang paling mengejutkan mereka bukan siksaan fisik, melainkan transaksi jiwa. Camp ini memiliki sistem lelang diam-diam. Warga dari negara-negara lain, termasuk dari Timur Tengah dan Asia Timur, bisa memesan pekerja lewat internet, memilih berdasarkan kemampuan, umur, dan bahkan kondisi tubuh. Mereka menjual manusia seperti barang. Bukan hanya untuk kerja paksa, tapi juga untuk prostitusi, penipuan daring, dan praktik medis gelap. Setiap malam, para korban dipaksa tampil di hadapan kamera untuk wawancara dengan calon pembeli. Mereka yang dianggap tidak layak akan dikirim ke kamp tambang di utara Laos, tempat para korban sering tidak kembali. Pavel nyaris terbongkar saat seorang penjaga lokal mengenalinya sebagai bagian dari operasi sebelumnya di Thailand. Alarm berbunyi. Kekacauan terjadi. Rika dan Sari segera membawa Kayla yang mereka temukan di ruang isolasi, bersama 6 korban lainnya. Tembakan meletus. Pavel tertembak di lengan. Farhan terkena pecahan kaca. Tapi mereka terus berlari, menembus gelap dan hujan, menuju truk yang sudah disiapkan warga lokal. Setelah pelarian selama 2 hari penuh bahaya, mereka tiba di konsulat Indonesia di Hanau, Vietnam, dengan tubuh penuh luka, tapi membawa bukti paling lengkap tentang perdagangan manusia di Laos. Media internasional geger. Operasi Rika Pratama bongkar sindikat lelang manusia di Asia Tenggara. Tulis BBC. Jiwa dijual lewat internet. Korban TPPO Indonesia bebas setelah disiksa setahun. Tulis The Guardian. PBB langsung mengeluarkan kecaman dan menekan pemerintah Laos untuk membubarkan semua kamp ilegal di wilayahnya. Bantuan kemanusiaan berdatangan. Rika pun didaulat sebagai Goodwill Ambassador untuk pemberantasan perdagangan manusia. Kayla, setelah dirawat di Jakarta, mulai pulih. Tapi trauma mendalam membuatnya sulit bicara. Dalam satu wawancara, ia hanya berkata, "Saya tidak ingat siapa saya. Tapi saya ingat suara Rika memanggil nama saya. Itu yang menyelamatkan saya." 2 minggu kemudian, Rika menerima paket misterius di kantornya. Di dalamnya, sebuah foto berisi 12 perempuan dalam kurungan, dengan tulisan, "Selamat, kamu menyelamatkan 7. Tapi masih ada 70 lagi. Dan kami tahu alamat rumahmu." Farhan langsung memperketat pengamanan. Tapi Rika hanya menatap surat itu, lalu membakarnya pelan. "Mereka ingin menakutiku. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Narasi ini ditutup dengan kalimat Rika dalam wawancara TV nasional. Perdagangan manusia adalah perbudakan zaman modern. Jangan pernah percaya janji kerja dari media sosial. Jangan kirim anakmu ke neraka karena iming-iming gaji dolar. Hati-hati, karena kadang satu klik bisa menghancurkan hidupmu. Setelah keberhasilan besar mengungkap kamp-kamp kerja paksa di Thailand dan Laos, dan menyelamatkan puluhan korban, Rika Pratama kembali ke Jakarta bukan sebagai sosok yang sama. Kini ia menjadi simbol perjuangan melawan kejahatan perdagangan manusia yang merajalela di Asia Tenggara. Kembali ke tanah air, tapi bukan akhir perjalanan. Di Bandara Soekarno-Hatta,
Rika disambut oleh wartawan, aktivis, dan keluarga korban yang menunggu dengan harapan tinggi. Media nasional dan internasional memberitakan kisahnya secara luas. Rika pun menerima undangan wawancara di berbagai stasiun TV dan radio. Namun, meski sorotan itu memberinya kekuatan, ancaman masih membayangi. Paket misterius berisi foto korban yang belum diselamatkan itu bukan satu-satunya. Beberapa kali Rika menemukan kendaraan yang mengikuti pergerakannya. Bahkan ancaman lewat pesan elektronik terus berdatangan. Memulai gerakan nasional. Tidak ingin hanya berjuang sendiri, Rika menginisiasi gerakan sosial bertajuk Sahabat Pekerja Migran dengan tujuan meningkatkan edukasi dan kewaspadaan masyarakat tentang modus TPPO, mengadvokasi pemerintah agar membentuk kerjasama bilateral resmi dengan negara-negara tujuan pekerja migran, membentuk jaringan bantuan hukum dan psikologis untuk korban, membuka jalur pelaporan mudah dan aman untuk calon pekerja migran dan keluarganya. Sari dan Farhan bergabung penuh dalam gerakan ini, menghubungkan komunitas di daerah-daerah rawan pengiriman tenaga kerja ilegal, mendobrak birokrasi dan politik. Rika menyadari tantangan terbesar ada pada sistem birokrasi dan politik. Di DPR, beberapa anggota parlemen mendukungnya, tapi banyak pula yang tutup mata, bahkan mendapat imbalan dari sindikat gelap. Dengan data lengkap dari timnya, Rika mempersiapkan proposal agar pemerintah menandatangani perjanjian kerjasama resmi dengan negara-negara tujuan kerja migran legal, seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan, sekaligus menegaskan pelarangan keras untuk Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Wawancara terbuka dengan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Rika menuntut transparansi dan tindakan nyata. Pemerintah harus serius melindungi warganya. Kami butuh mekanisme cepat tanggap untuk kasus TPPO, dan edukasi intensif yang sampai ke akar rumput. Menteri menjanjikan pembentukan Satgas Khusus Pemberantasan TPPO dan penguatan perlindungan bagi pekerja migran. Pertemuan dengan korban dan keluarga. Rika rutin mengadakan pertemuan dengan para korban yang berhasil diselamatkan dan keluarganya. Salah satu yang paling mengharukan adalah kisah Kayla, teman SMA-nya yang sempat hilang di kamp Laos. Kini Kayla mulai pulih dan aktif membantu penyintas lain agar berani melapor dan berjuang kembali. Kami adalah saksi hidup, dan suara kami harus didengar, ujar Kayla dalam sebuah seminar. Jalan terjal melawan sindikat. Namun, sindikat perdagangan manusia tak tinggal diam. Beberapa aktivis rekan Rika mengalami intimidasi dan serangan fisik misterius. Pavel, sahabat dan anggota tim keamanan Rika, mengalami serangan brutal yang nyaris merenggut nyawanya. Mereka ingin membuat kami takut, tapi kami akan terus berjuang, tegas Rika. Perlindungan hukum untuk pekerja migran. Gerakan Sahabat Pekerja Migran juga mendorong pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang lebih ketat dan pemberian akses hukum serta kesehatan bagi mereka yang menjadi korban. Rika terlibat aktif dalam penyusunan draft undang-undang yang kini sedang dibahas di DPR. Pesan untuk generasi muda. Rika juga menyebarkan pesan kepada generasi muda agar tidak mudah terbuai oleh janji manis kerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Pekerjaan halal itu penting, tapi jangan sampai kita kehilangan diri dan martabat. Berhati-hatilah terhadap penipuan yang memanfaatkan media sosial dan janji palsu. Tantangan baru dan harapan. Meski perjalanan ini penuh risiko, Rika dan timnya yakin bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, perdagangan manusia bisa ditekan hingga ke akar-akarnya. Dalam pidato di acara peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, Rika menutup dengan harapan. Setiap pekerja migran adalah pahlawan keluarga dan bangsa. Mari kita lindungi mereka dengan segenap hati dan jiwa. Akhir yang baru. Cerita ini bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah perjuangan panjang dan mulia. Rika Pratama mengajarkan kita bahwa keberanian seorang perempuan biasa bisa mengguncang dunia gelap yang selama ini tersembunyi. Dan bahwa di balik setiap jeritan korban, ada suara yang menunggu untuk didengar, dan ada tangan yang siap untuk menolong.